Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ihsan Irfandi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Qasar dalam bidang studi Al-Balaghah yang diampu oleh dosen kita tercinta, Ibu Dailatus Syamsiah. Yuk, tanpa memperpanjang waktu, mari kita lihat pembahasannya. Baik teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan, yakni Al-Qasar. Apa sih Al-Qasar itu? Menurut pengertian, Al-Qasar menurut bahasa adalah Al-Habasu, artinya menahan atau menyingkat. Sedangkan menurut istilah ulama balaghah ialah takhsisun syai'in bi syai'in bi tariqil khususah. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus. Usul qasar ini adalah ungkapan atau struktur kalimat yang lafalnya pendek, namun makna yang terkandung banyak. Selain itu juga berfungsi sebagai taukid atau penguat. Misalnya kita lihat pada lafaz ma qaimun illa zaidun. Artinya tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Lafaz pertama yaitu lafaz qaimun dan lafaz kedua yaitu lafaz zaidun. Lafaz yang pertama merupakan sesuatu yang dikhususkan dan yang mengkhususkan adalah Zaid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang berdiri itu hanya Zaid. Berarti orang yang berdiri itu dikhususkan menjadi Zaid. Lanjut teman-teman, setiap ungkapan qasar mesti memiliki 4 unsur. Yang pertama, maksur, baik berbentuk sifat maupun mausuf. Contohnya, ma Zaidun illa alimun, tiada Zaid kecuali orang pintar. Yang kedua adalah maksur alaih, baik yang berbentuk sifat maupun mausuf. Contohnya, ma'alimun illa Zaidun, tidak ada yang pintar kecuali Zaid. Yang ketiga, maksuf anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Contohnya, la yara masrin minal anhari illa Nil. Tidak ada sungai yang menyegarkan di Mesir selain sungai Nil. Dan yang keempat, adat qasar. Contohnya, la yafuza illa mujadda. Tidak ada yang menang kecuali yang bersungguh-sungguh. Lanjut teman-teman ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam qasar. Qasar pada hakikatnya terdapat 2 macam, yaitu qasar mausuf ala sifah, yang artinya mengkhususkan mausuf bagi sifat, adalah qasar yang maksur menunjukkan sesuatu yang disifati atau mausuf. Sementara maksur alaihnya merupakan sesuatu yang menunjukkan sifat. Contohnya, ma Zaidun illa rajulun. Mausuf di sini adalah lafaz Zaid yang diqasar dengan lafaz rajul. Jadi ketika dikhususkan dengan lafaz rajulun, sehingga Zaid tidak mungkin bersifat lain selain rajul seperti mar'ah dan lain-lain. Yang kedua yaitu qasar sifah ala mausuf atau mengkhususkan sifat atas mausuf. Adalah qasar yang maksurnya merupakan sesuatu yang menunjukkan sifat dan maksur alaihnya sesuatu yang disifati. Contohnya, majalisun illa Umar. Sifat yang dimaksud di sini yakni lafaz jalis yang diqasar dengan mausuf Umar. Jadi, jalisun dikhususkan kepada Umar, yang terjadi kesimpulan bahwa tidak ada yang duduk selain Umar. Lanjut teman-teman, qasar bisa dibagi menjadi 2 bagian ketika ditinjau dari fungsi umumnya, yaitu qasar hakiki dan qasar idofi. Lanjut, qasar hakiki. Al-qasru hakiki huwa yahtassul muqassar bil muqassir alaihi yahsabul hakikiyah wal waqi' bi alla yata'atta illa gharya asil aw ma kana khasasu fihi habisil waqi' wa hakiki illa habisi illa dhafatul il syai'in akhar. Artinya dikhususkan maksur alaih berdasarkan hakikat dan kenyataan, yaitu sama sekali maksur tidak lepas dari maksur alaih kepada yang lain. Qasar hakiki ada 2 bagian. Yang pertama menentukan mausuf hanya bagi sifat, dan yang kedua menentukan sifat hanya bagi mausuf. Selanjutnya teman-teman ada qasar idofi. Al-qasr idofi huwa ma kana ihtisar fihi yahsibul idofah ila syai'in ma'ayyin. Artinya dikhususkan maksur pada maksur alaih dengan disandarkan kepada sesuatu yang tertentu. Qasar idofi secara umum ada 2 bagian.
Yang pertama, menentukan mausuf pada sifat saja, seperti ma zaidun illa katibun, tidak ada Zaid kecuali seorang penulis. Perkataan itu ditunjukkan pada orang yang menyangka bahwa Zaid itu bukan seorang penulis saja, tetapi seorang penyair dan yang sebagainya. Yang kedua, menentukan sifat pada mausuf seperti ma katibun illa Zaidun. Perkataan itu diucapkan kepada orang yang menyangka bahwa penulis itu bukan hanya Zaid saja, tetapi mempunyai dugaan bahwa penulis itu yang lain Zaid juga. Bentuk qasar seperti ini bisa saja dikatakan sebagai qasar nafi. Adapun qasar idhafi melihat fungsi khususnya ada 3, yaitu ada qasar qalabi, idza yang menurut definisinya idza i'taqad mukhattab asa hakim alladhi tashbata, apabila keyakinan mukhattab berbalik dengan keadaan yang sebenarnya, yakni menentukan suatu perkara dengan suatu perkara pada tempat perkara yang lain, yang menurut pendengar adalah sebagai kebalikannya. Jadi bisa dikatakan qasar ini adalah untuk meyakinkan mukhatab yang mempunyai keyakinan yang sebaliknya tentang suatu hal. Contoh, ma zaidun illa katibun, tidak ada Zaid kecuali seorang penulis. Yang kedua ada qasar ta'yin. Definisinya, idza kana mukhatab yataraddad fil hakim. Artinya apabila mukhatab bimbang dalam menentukan keadaan yang sebenarnya, yakni menentukan suatu perkara pada suatu perkara di tempat yang lain, yang sukar bagi pendengar untuk menentukan salah satunya. Qasar ini diucapkan untuk mukhatab yang mempunyai beberapa keyakinan tentang sesuatu atau ragu-ragu akan suatu hal. Yang ketiga ada qasar ifrad. Definisinya, idza i'taqad mukhatab syirka. Artinya bila mukhatab berkeyakinan dengan keadaan. Contohnya, innamallahu ilahu wahid, sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya teman-teman, alat-alat qasar. Cara untuk membuat qasar ada 3. Yang pertama, adat qasar. Adat qasar bisa menggunakan nafi dan istisna. Maksur alaihnya berada setelah istisna. Contohnya, ma zaidun illa alimun, tiada Zaid kecuali orang pintar. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 9, yaitu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali pada dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Selanjutnya menggunakan kata innama, maksur alaihnya wajib diakhirkan. Contoh, innamal harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bihi li khairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya menggunakan ataf, la atau bal atau lakinna. Untuk membuat qasar dengan huruf la yang harus dalam bentuk isbat, dan apabila huruf bal dan lakinna harus didahului nafi atau nahi. Contohnya, al-ardu mutaharrakat la sabitah, bumi itu bergerak tidaklah diam, dan lain-lain. Yang kedua adalah mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Yang dimaksud mendahulukan yang seharusnya diakhirkan adalah mendahulukan suatu perkara, suatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu seperti khobar dan maf'ul, itu kan biasanya letak di belakang. Dalam kasus seperti ini, jadi maksur alaihnya adalah yang didahulukan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan yang ketiga adalah domir pemisah, yaitu menyisipkan domir antara mubtada dan khobar yang ma'rifat. Contohnya, umittakhadhu min dunihi awliya'a fallaha huwal waliyyu, atau patutkah mereka mengambil perlindungan selain Allah, maka dialah pelindung yang sebenarnya. Baiklah teman-teman, itulah sekilas materi kita tentang Al-Qasar. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qasar adalah mengkhususkan sesuatu pada sesuatu lain dengan cara tertentu. Qasar pada hakikatnya terdapat 2 macam, yaitu qasar maksuf ala sifah, dan yang kedua adalah qasar sifah ala maksuf. Qasar menurut fungsi umumnya dibagi menjadi 2, yaitu qasar hakiki dan qasar idhafi. Sedangkan qasar idhafi menurut fungsi khususnya dibagi menjadi 3, yaitu qasar qalabi, qasar ta'yin, dan qasar ifrad. Adapun alat-alat qasar, yang pertama ada la dan sebagai sesudah nafi, ada innama ataf dengan la, bal atau lakin, dan yang terakhir mendahulukan lafaz yang biasanya di belakang. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kita semua. Jika
Jika kurang paham, teman-teman bisa lihat lagi, review kembali makalah yang sudah saya buat, dan apabila ada kesalahan dalam makalah, mohon koreksinya untuk kedepannya saya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.